Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan MPLS daring yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 8 Palangkaraya. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Alan, anggota BNN Kota Palangkaraya yang sudah mensupport materi ini sehingga materi ini bisa Ibu share ke kalian saat ini. Oke. Bagaimana kondisi kejahatan narkoba saat ini? Kita bahas berikutnya, yaitu Indonesia adalah darurat narkoba. Kenapa disebut darurat narkoba? Karena prevalensi penyalahguna narkoba sudah mencapai 2,18% atau sekitar 4 juta orang dari tahun ke tahun terjadi pengguna narkoba baru. Kemudian narkoba ini pun disuplai dari dalam dan dari luar negeri. Meskipun pelakunya sudah dihukum berat, mereka tetap bisa melaksanakan bisnisnya dari dalam penjara. Dan hal ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Berikutnya, fakta atau permasalahan narkoba di Indonesia ini karena begitu tingginya pemakai narkoba di Indonesia, mengakibatkan Indonesia menjadi negara dengan sasaran peredaran gelap narkotika. Dari 4 juta jiwa atau pemakai narkoba tersebut, 1,6 juta adalah pemakai awal atau pemakai coba-coba. Kemudian 1,4 juta adalah pemakai secara teratur. Dan 943 orang adalah 43.000 maksud saya, 943.000 adalah sudah menjadi pecandu narkotika atau narkoba. Kemudian mungkin kalian belum begitu tahu atau belum paham apa itu narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya atau mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba juga mengubah struktur dan cara kerja otak pada saraf ataupun sistem saraf pusat, sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan perilaku dari si pemakai. Kemudian yang harus kalian ketahui adalah apa jenis-jenis zat narkoba dan berdasarkan efeknya. Nah, ini adalah obat atau ini adalah narkoba dengan jenis obat seperti ini yang bisa diminum, ya kan? Nah, efeknya adalah halusinogen. Jadi si pemakai mengalami halusinasi yang berlebihan. Ini terdapat pada ekstasi, pada magic mushroom ataupun LSD, atau kita sering sebut LSD. Kemudian ini depresan. Depresan ini biasanya terdapat di dalam alkohol, inhalants, ataupun ganja. Ini efeknya adalah depresan. Kemudian stimulan, ya. Nah, ini berupa kokain. Ini jenisnya kokain. Kemudian bisa berupa nikotin, bisa berupa kafein. Ini efeknya adalah stimulan. Stimulan itu seperti ingin lagi, mengulang lagi, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari narkoba. Ini adalah ganja. Ganja ini berasal dari tanaman. Nah, seperti ini bentuk tanamannya, bentuk daunnya. Daunnya seperti daun pakis yang sering kita jumpai di sekitar kita. Kemudian dikeringkan dan diolah seperti ini. Berikutnya, heroin. Heroin ini berupa bubuk. Bubuknya sangat halus dan bening, warnanya putih. Ini berasal dari tanaman popi. Kemudian, metamfetamin. Metamfetamin ini adalah kristal atau
ice atau sabu yang bisa disebut sabu. Nah, seperti ini, seperti bubuk tapi agak ada kristal-kristal agak kasar-kasar dikit gitu ya. Warnanya putih juga. Kemudian inhalant ini yang dihisap. Nah, efek jangka pendeknya pusing, mengantuk, merasa gembira. Nah, inhalant ini yang biasa kita jumpai adalah lem fog. Nah, lem fog yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak di sekitar kita, anak-anak jalanan banyak mengkonsumsi ini. Kemudian bagaimana dampak fisik penyalahgunaan narkoba? Nah, ini secara fisik akan nampak dari sebelum dan sesudah memakai narkoba. Ini adalah contoh yang bisa kita lihat. Ini adalah public figure Indonesia. Dia sudah pernah direhabilitasi juga. Nah, ini adalah Roger Danuarta. Ini sebelum memakai, dan ini adalah tampilan fisik setelah memakai narkoba. Kemudian ini adalah Macaulay Culkin. Ini bintang film Hollywood. Dia pemakai heroin. Ini sebelum dia memakai, dan ini sesudah. Nampak drastis perubahannya. Kemudian nah, ini adalah pemakai narkoba juga, pecandu. Dari Januari, rentang waktu 7 bulan, dari Januari sampai ke Agustus, seperti ini bentuk perubahannya. Oke, itu adalah beberapa contoh perubahan fisik yang bisa ditampilkan atau dilihat dari seorang pecandu narkoba. Kemudian kita bahas modus operandi penyelundupan narkoba. Narkoba ini berbagai macam cara diselundupkan oleh pelaku. Salah satunya adalah diselipkan ataupun dimasukkan di dalam bungkus-bungkus coklat seperti ini, ataupun dikemas dalam kapsul seperti ini. Kemudian dimasukkan dalam kemasan susu, nah seperti ini ya, supaya dapat mengelabui petugas. Kemudian dimasukkan juga dalam kemasan susu Milo seperti ini, ataupun di dalam dinding freezer seperti ini, dinding tutup freezer seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan untuk mencegah narkotika atau narkoba di lingkungan sekolah kita? Sekolah kita bekerja sama dengan BNN telah melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap bahaya narkoba. Selain itu, kita juga menyebarkan ataupun menempel banner-banner ataupun pamflet-pamflet yang mengajak kita untuk menjauhi narkoba atau say no to drug. Kemudian kita juga menyebarkan ataupun share video-video yang berhubungan dengan anti narkoba dan bahaya-bahaya narkoba. Demikian paparan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga paparan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga kita tetap waspada terhadap lingkungan kita, karena narkoba ada di mana-mana. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti kegiatan ini dengan baik walaupun kita tidak bertatap muka. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.